Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya akan bercerita saja tentang apa yang saya rasakan, saya renung-renungkan beberapa hari ini. Kemarin pada waktu ada kumpul keluarga, saya mendapat banyak perhatian dari keponakan-keponakan, juga dari cucu-cucu saya. Cucu dalam arti cucu keponakan ya. Keponakan saya juga banyak yang sudah punya anak, sehingga menjadi cucu keponakan. Dan salah satunya saya mendapat hadiah dari keponakan saya, adiknya Yoga, Bintang namanya. Bintang ini menarik untuk saya. Dulu waktu kecil dia sukanya naik pohon. Waktu TK, di sekolahannya tuh semua pohon dia panjat, tidak bisa diam. Tiba-tiba sekarang sudah jadi guru bahasa Inggris, SMA lagi. Masih sangat muda dan menurut saya masih sangat kecil, yang dulu saya bayangkan naik pohon kemana-mana, dia sudah menjadi ibu guru. Dan dia memberi hadiah sebuah buku gambar saya, dan ada tulisannya, "To love is to be free." Dan kemudian ada judulnya "The Walk to Freedom." Lalu ada gambar saya. Dijadikan cover buku seperti ini bukunya. Saya senang sekali karena memang saya merasa bahwa hidup menjadi imam itu adalah hidup dalam kebebasan sepenuhnya. Bukan bebas dari segala-galanya, bukan. Tetapi justru bebas untuk mencintai. Bebas untuk hidup. Mungkin lebih tepat dengan transcend, melampaui form atau transformasi. Ya, dari kenyataan yang ada, dari bentuk yang ada, dari keadaan yang ada, seorang imam itu melampauinya, transform. Dan memang kemudian hidup menjadi sungguh-sungguh menggairahkan. Passionate for life, itu bahasa yang saya suka. Terhadap hidup itu sendiri menjadi penuh kasih. Passionate. Ya. Bahasa Indonesianya apalah, ya pokoknya terjemahkan sendiri saja. Pokoknya menjadi lebih antusias dalam hidup ini, dalam segala hal. Karena justru bebas. Dan ketika saya renungkan memang bebas sekali. Bebas untuk melakukan sesuatu. Tentu bebas sebagai syarat untuk mencintai. Bukan untuk berbuat jahat, itu juga bebas. Tetapi yang saya maksud adalah bebas untuk melampaui apa yang dihadapi. Mungkin lebih jelas kalau saya memberikan contoh. Sebagai imam saya sudah berkarya di beberapa tempat. Di Jakarta dulu pernah ketika menjadi imam baru, 4 tahun lebih. Terus pindah ke Jogja, di rumah pendidikan. Kemudian ke Tarakan, 7 tahun, 8 tahun di Tarakan, Kalimantan Utara sekarang, dekat dengan Tawau, Malaysia. Terus ke Kaliori, ke rumah retret, ngurusi yayasan, ngurusi kongregasi. Lalu kembali berkarya di Jakarta. Itu berarti sudah pernah ketemu banyak orang, tapi juga sudah pernah berpisah dengan banyak orang. Dan kalau pindah, ya saya selalu mengatur dengan sesederhana mungkin supaya pindahnya gampang. Baju 4, celana pendek 4, pakaian dalam 4, semuanya 4. Lalu cukup pergi, paling laptop atau HP yang saya bawa. Dan dokumen pribadi semua sudah disimpan di provinsialan. Jadi sungguh-sungguh bebas. Sungguh-sungguh nyaman. Apakah berarti tidak punya relasi? Punya. Apakah relasinya kemudian tidak mendalam? Punya, mendalam juga. Loh, tapi apakah tidak berat kalau pindah-pindah kemana-mana? Rumah ini juga besar, nanti harus ditinggalkan kalau memang harus pindah. Dan juga rekan-rekan, teman-teman, umat, apa tidak berat? Ya itu.
hidup dalam kebebasan. Love is freedom, the walk to freedom. Dan ternyata tidak kesepian, tetapi juga tidak berarti relasinya tidak mendalam. Malah saya semakin menyadari bahwa menjadi imam itu bisa mencintai tanpa kemudian menguasai. Bisa memiliki tetapi tanpa harus terikat. Rumah ini ya milik saya sekarang ini. Saya harus bersih-bersih, saya harus cuci piring, saya harus ngepel kamar paling tidak. Tetapi kalau saya pergi ya tinggalkan saja. Anda sayang rumah pergi, rumah besar-besar tinggal pergi. Bukan punya saya hanya cuma pakai saja. Bebas sekali. Dan saya perhatikan baju yang saya pakai, kacamata yang saya pakai, itu ya pemberian orang tuh. Pemberian orang. Dan tidak pernah berkekurangan. Juga masalah uang, tidak pernah mikir uang saya itu. Tidak pernah kekurangan juga itu. Ulang tahun Romo nih kasih uang, wah seneng banget itu. Seneng. Tapi nanti juga untuk lewat saja. Untuk membantu orang. Karena semuanya sudah dicukupi, mau apa lagi? Menjadi imam sungguh-sungguh merupakan cara hidup yang luar biasa. Membebaskan untuk berbuat baik, untuk lebih passionate terhadap hidup ini. Mencintai tanpa pamrih, unconditional love. Tanpa terikat, kalau harus pindah ya pindah. Menggunakan dengan kesadaran bahwa itu hanya dipinjami. Rumah ini ya dipinjami, mobil ya dipinjami, nanti pergi ya ditinggal semua. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Ya melayani orang yang mau menikah, orang yang mau curhat. Dan kalau tidak bisa ya maaf tidak bisa karena waktunya tidak mencukupi. Hari-hari ini tuh sibuk sekali karena harus nelponi banyak sekali orang yang harus diteleponi supaya bisa menjadi petugas gereja. Masih banyak daftarnya. Kadang-kadang mau mengaturnya sulit. Ya dengan bebas mengatakan maaf nggak bisa. Saya atur dulu ya, meskipun ngaturnya ya setengah mati. Tapi tetap bebas. Dengan niat baik. Bisa mencintai tanpa harus terikat. Bisa mempunyai tanpa harus memilikinya, non-attachment. Dan yang paling menggembirakan adalah don't take it personally. Sebagai imam itu melayani ya melayani saja. Ke atas nama gereja, atas nama kongregasi, atas nama panggilan sebagai imam. Sehingga nothing personal. Dalam arti tidak diambil hati gitu maksudnya. Atau non-attachment. Jadi kalau dikritik bla 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 bla, ya sudah saya toh melayani saja. Kalau sampai parah sekali, sampai berat sekali, ya nanti toh akan berakhir karena akan tugas di tempat yang baru, jelek-jeleknya begitu. Tapi kalau bisa diselesaikan, diselesaikan. Sehingga ada rasa kebebasan yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah, apakah hidup biasa sebagai awam, baik yang berumah tangga maupun yang hidup sendiri, tidak bisa memiliki gaya hidup yang membebaskan seperti itu? Menurut saya bisa. Mencintai tanpa harus terikat dalam arti unconditional, tanpa syarat, tanpa harus menguasai. Bisa. Dan menurut saya suami istri juga seperti itu. Toh tidak bisa menguasai pasangannya terus-menerus. Tidak, malah mencintai itu membebaskan kok. Kalau terlalu berharap dari pasangannya, harus diperhatikan, harus selalu bersama-sama, malah muyek. Perlu juga kadang-kadang, ya sudah apa yang memang tidak bisa dikendalikan, ya kita hanya bisa menasihati dan kemudian juga membebaskan. Tetap setia. Dan toh tidak bisa mengharapkan sukacita pada pasangan juga. Tetap pada diri sendiri. Dan janjinya toh tetap saya mencintai. Titik pada waktu menikah dulu. Bukan mengharapkan diperhatikan atau dicintai. Tidak ada, tanpa syarat. Berarti bisa. Apakah bisa mencintai pasangan tanpa attachment? Menurut saya,
cinta yang benar ya tanpa attachment itu. Dengan anak-anak, iya tetap mencintai, membesarkan, tetapi juga memberi kebebasan untuk bertumbuh. Kalau mencintai anak-anak terus pegang, terus anak itu dilindungi terus, overprotective, malah tidak bertumbuh anak-anak itu. Dicintai, tetapi juga dibebaskan. Tapi kalau begitu berarti tidak sungguh-sungguh mencintai, Romo. Mencintai itu ada berbagai macam cara. Saya meskipun menjadi imam, tetap masih punya teman lama dulu yang SD, SMA juga masih ada. Dan tetap baik kalau ketemu. Kadang-kadang masih kontak. Teman-teman di Tarakan masih banyak yang masih kontak, masih menanyakan kabar, masih bercerita. Masih bisa itu, awet malahan. Memang dari dulu tidak pernah ada namanya keterikatan, attachment. Tetapi apakah tidak mencintai? Menurut saya tetap mencintai. Mencintai umat saya. Lah tapi kalau mencintai kenapa harus pergi? Lah tugas harus dipindahkan ke tempat lain. Dan juga pertanyaannya apakah mencintai itu harus bersama-sama terus? Lu harus bersama terus, Romo. Lah kalau suami istri tidak bersama terus gimana? Tapi suatu ketika kan harus pergi, meninggalkan juga sendirian. Lah mati. Nah, lah kalau attachment gimana? Saya juga baru menyadari bahwa beberapa sahabat, umat ditinggal pasangannya. Mendadak. Ada yang karena COVID, ada yang bukan karena COVID. Dan betapa terpukul mereka. Karena terlalu attach, melekat. Tapi apakah mencintai tidak berarti melekat? Menurut saya tidak. Mencintai tidak berarti ketergantungan, tidak. To love is to free. Mencintai itu membebaskan. Memberi ruang untuk bertumbuh. Tetap memperhatikan, tetap membesarkan hati, tetap menemani, tetap mendukung, ya. Tetap mendengarkan, menghargai, tetap. Tetapi tetap juga memberi kebebasan, ruang bebas untuk bertumbuh. Dan mungkin karena itu suami istri itu sering berantem, kadang-kadang bosan, kadang-kadang sakit hati. Mungkin Tuhan memang menggunakan proses itu supaya pada ujungnya ketika salah satu harus pergi, masih tetap bisa hidup. Lah kalau tergantung sekali, melekat sekali, wah suatu ketika harus ditinggalkan atau meninggalkan, waduh, gimana itu? Menurut saya cara hidup mencintai tanpa menguasai, mencintai unconditional tetap berlaku untuk hidup sebagai imam maupun sebagai suami istri, maupun orang tua terhadap anak. Mencintai dan tetap memberi ruang dan membebaskan, saya kira itu justru tetap juga berlaku bagi siapa saja. Berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, itu justru membebaskan. Memiliki tetapi seperti tidak memiliki, itu justru bisa menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Karena kerajaan Allah ini sudah dekat, ya yang mempunyai rumah seolah-olah tidak punya rumah, yang mempunyai ternak seolah-olah tidak punya ternak, yang mempunyai pasangan, mempunyai anak seolah-olah tidak mempunyainya. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya mencintainya itu dengan kebebasan penuh, dengan memberi ruang tumbuh. Bukan melekat, bukan tergantung. Tapi apakah tidak kesepian kalau tidak punya keterikatan? Menurut saya ada kekeliruan di situ. Keterasingan, kesepian adalah ketika kita tidak terhubung. Itulah bedanya kesepian dengan keheningan. Loneliness dan solitude. Loneliness itu terpisah. Bisa jadi dia bersama-sama dalam satu rumah, tapi tidak terkonek, tidak terhubung. Bisa kesepian. Sementara solitude, ketenangan, keheningan, bisa dia sendirian.
tapi merasa terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sahabat-sahabat, dengan doa, dengan pikiran-pikiran kita. Maka kita bisa tetap hidup dengan penuh cinta, tetapi sekaligus tidak terikat atau tidak melekat, tidak tergantung. Karena seringkali ada kesalahpahaman antara mencintai dan ketergantungan. Tanpamu aku tidak bisa hidup, menurut saya itu bukan cinta, itu ketergantungan. Yesus sangat mencintai kita. Tetapi karena itu dia pergi. Nah, dia mengatakan kepada para muridnya, aku harus pergi supaya roh penghibur itu datang dan menemani kamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Tetapi kepergian Tuhan tidak berarti meninggalkan kita terus-menerus. Dia menjadi roh yang sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita. Menjadi manusia baru. Badan, jiwa, dan rohnya baru. Tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Dan karena itu malah justru bisa bersama-sama kita terus. Karena itu menghayati hidup dengan kebebasan, karena kasih, karena ketidakmelekatan, membuat kita sungguh-sungguh bisa menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita. Tidak pernah mengambil hati terhadap peristiwa-peristiwa negatif. Ikhlas melepaskan apa yang harus memang dilepaskan. Dan dengan rendah hati, penuh syukur menerima kenyataan apapun yang terjadi. Dan itulah cinta yang sebenarnya. Dan Tuhan mengajarkan cinta yang seperti itu. Dia sangat mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas. Dan selalu mengharapkan yang terbaik dari kita. Meskipun nampaknya dia pergi meninggalkan kita. Tetapi dia sebetulnya adalah Immanuel yang selalu bersama kita. Karena di dalam pikiran Tuhan, di dalam hati Tuhan, kita selalu ada. Karena itu, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.